ini kan terkait caption Bang yang perihal terkait hukum orang tua yang sedang merayakan ulang tahun. Mungkin itu arahnya terkait Thalia Tania nggak datang ke sih Bang soal ultahnya Ruben. Sebenarnya kalau bicara tentang apa yang saya posting itu kan ini hanya sekedar mengingatkan ya. Jadi kalau bicara tentang sesi melawan lupa ini juga masih dalam bagian dari melawan lupa gitu ya. Jadi kita kan manusia biasa yang kadang-kadang mungkin suka lupa ya. Saya juga sebagai manusia mungkin suka lupa, dan kalau diingatkan sih nggak jadi masalah ya. Jadi saya ingin mengingatkan saja bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita adalah warga negara yang baik ya, maka hendaknya perilaku kita juga itu sejalan dengan apa yang kita sampaikan, bahwa kita memang adalah warga negara yang baik. Nah, salah satu ciri warga negara yang baik itu adalah warga negara yang mentaati hukum. Ya, nah hukum yang ditaati itu kan nggak boleh pilih-pilih juga kan gitu ya. Artinya nggak mungkin mana yang kita rasa cocok dengan kita ikutin, mana yang kita rasa tidak sesuai dengan keinginan kita tidak ikutin. Itu bukanlah ciri dari warga negara yang baik ya, warga negara yang taat hukum. Nah, jadi saya juga ingin mengingatkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya itu secara aturan hukum juga mengikat bagi para pihak yang membuatnya berlaku seperti undang-undang gitu loh. Ini sesuai dengan ajas Pacta Sunt Servanda gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian kita warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum, maka semua hukum harus kita jalankan dan laksanakan, jangan pilih-pilih, termasuk di dalamnya adalah kesepakatan yang kita buat dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Karena ada Pacta Sunt Servanda tadi itu, ajas Pacta Sunt Servanda itu, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berarti itu juga adalah hukum yang harus ditaati dan dihormati. Nah, jadi kalau misalnya kemudian di dalam kesepakatan itu ya, yang tertuang dalam perjanjian yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak itu tidak dicantumkan adanya syarat untuk adanya pertemuan antara anak dan ayah, bahkan berkumpul dengan antara anak dan ayah itu tidak ada syaratnya, dan di awal-awal perjalanan perjanjian itu memang demikian adanya, maka akan sangat aneh sekali dan tentu bertentangan dengan hukum jika kemudian kita masih memberikan syarat-syarat ya, syarat-syarat atas adanya pertemuan antara ayah dan anak atau berkumpulnya antara ayah dan anak ya. Apalagi misalnya syarat itu hanya ditentukan oleh kita sendiri secara sepihak gitu loh. Itu tidak boleh, secara aturan hukum tidak boleh ya. Boleh tanya pakar hukum manapun pasti tidak akan boleh gitu. Karena kalau memang misalnya mau ada yang namanya itu perbaikan yang tadinya nggak ada syarat dan kemudian diinginkan dijadikan adanya syarat, itu harus juga atas dasar kesepakatan dan dibuatlah yang namanya adendum yang disepakati kembali oleh kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada adendum atas perjanjian pokok itu, kemudian tidak ada kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, lalu dengan egonya kita sendiri, karena kita menganggap kita benar, kita berpikir lebih baik dari siapapun, kita berpikir apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya, hak kita gitu misalnya, terus kemudian kita bikin syarat, saya rasakan itu bukanlah ciri warga negara yang baik ya. Jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan dalam postingan tersebut. Dan memang saya teringat juga gitu bagaimana Ruben ngomong di dalam hari jadinya ya, yang satu tahun sekali orang memperingati hari jadinya kan begitu ya. Dia juga inginlah artinya tuh menghabiskan peringatan hari jadinya, masa-masa yang bahagia itu dihadiri oleh anak-anaknya kan begitu ya. Tapi ternyata ini juga tidak bisa terrealisasi karena syarat tadi itu, syarat yang memang tidak diwajibkan, tidak diatur, dan itu bukanlah satu konsekuensi dalam suatu pertemuan yang diatur dalam Matra 39. Apapun alasannya hari ini, sepanjang belum ada perubahan yang namanya adendum, kita tidak boleh secara sepihak untuk menentukan syarat dengan pertimbangan apapun. Jadi itu memang harus ada yang namanya
renegosiasi ulang dalam suatu kesepakatan baru yang dituangkan dalam sebuah adendum, kan begitu. Jadi ini yang saya sorotin, ya ini yang saya sorotin. Kenapa harus ada syarat gitu loh misalnya. Nah, artinya kalau memang mengizinkan ya izin. Oke, anak-anak saya kirim misalnya dengan susternya gitu misalnya. Ya untuk menghadiri perayaan itu nanti misalnya kalau memang misalnya belum bisa nginep misalnya ya akan balik lagi dengan supir. Itu akan lebih bagus daripada misalnya oke, tapi ada syaratnya. Nah, makanya saya katakan gitu loh bahwa mengizinkan dengan syarat itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.